ex-striker timnas buka-bukaan. Blunder ST jadi bahan analisa Kluivert, Pascal Struijk ke Indonesia. Ex-striker timnas Indonesia bongkar blunder ST saat dipermalukan Cina. PSSI jemput Pascal Struijk untuk Piala Dunia 2026. Asisten Patrick Kluivert bertekad temukan Messi. Indonesia dapat instruksi khusus, Ricky Kambuaya jadi kunci hadapi Cina. Asisten Patrick Kluivert bertekad temukan Messi Indonesia. Indonesia saat ini sejatinya tak kekurangan pemain berbakat, hanya saja pencarian yang kurang mendetail serta sosok pencari bakat yang kurang begitu kompeten turut membuat pencarian bakat sepak bola Indonesia seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami, sulit. Pelatih timnas Indonesia U23 Gerald Vandenburg yang baru bergabung pun kemudian memuji pesepak bola tanah air. Menurutnya banyak talenta bagus di Indonesia, akan tetapi Vandenburg mengingatkan bahwa pentingnya menemukan struktur tepat. Dengan begitu pemain itu bisa jadi sosok yang hebat, tetapi Vandenburg menilai bakat saja tak cukup dimiliki pemain Indonesia. Pelatih berusia 61 tahun itu mengatakan mentalitas disiplin dan kerja keras juga sangat penting. Beberapa waktu lalu Gerald memulai tur pencarian pemain muda di Indonesia. Ia tampak menyambangi beberapa kota di Indonesia seperti Semarang, Solo, Bandung, dan Yogyakarta. Hal itu dia lakukan demi membentuk timnas Indonesia U23. Bahkan ada kata-kata luar biasa yang disampaikan oleh pelatih berusia 61 tahun tersebut. Menurutnya, bisa jadi ada sosok seperti Lionel Messi yang terlahir di negara ini. Saya pikir di Indonesia 280 juta orang tinggal di sini. Ada banyak talenta, kita hanya perlu struktur untuk meningkatkan level mereka. Siapa tahu Messi yang baru telah lahir di sini, jelasnya. Untuk saat ini Gerald mengaku sangat senang dengan apa yang dilihatnya. Ia berharap bisa memanfaatkan bibit unggul lokal sebaik-baiknya, sebab Gerald ingin membuat sesuatu yang spesial, dengan pemain-pemain tersebut dapat instruksi khusus. Kambuaya jadi kunci hadapi Cina. Momen tak biasa terjadi kala Indonesia bersama-sama merayakan hari ulang tahun Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Semua jajaran tak hanya pemain, tetapi staf dan pelatih turut hadir dalam acara tersebut. Namun yang menarik adalah kehadiran Ricky Kambuaya dalam acara itu, seakan mendapat pesan khusus. Sebelumnya Erick Thohir terlihat bersalaman dengan semua tamu yang hadir di acara tersebut. Salah satunya dengan mantan gelandang Persib Bandung, Ricky Kambuaya, dan menjalani sesi foto bersama. Sebelumnya, Kambuaya terlihat mendapatkan pesan khusus. Dia diminta untuk kembali memberikan umpan gaya trivela saat pertandingan melawan Bahrain. Passing lagi kayak waktu itu, ucap Erick Thohir kepada Ricky Kambuaya. Keberadaan Ricky Kambuaya di skuad timnas Indonesia tetap konsisten, meski terjadi pergantian pelatih dan pemain. Namun jika sebelumnya ia menjadi motor permainan tim, kini pemain milik Dewa United itu lebih banyak berperan sebagai pembeda dari bangku cadangan. Sebelumnya Kambuaya menjadi andalan pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong. Dia tampil reguler di Piala AFF 2020 dan meraih banyak pujian berkat performanya. Namun seiring waktu menit bermainnya mulai berkurang. Pada Piala Asia 2023, Kambuaya hanya tampil 2 kali. Kendati demikian, namanya tidak pernah benar-benar terpinggirkan dari skuad Garuda. Ia tetap mendapat kepercayaan bahkan di era pelatih baru Patrick Kluivert, hanya saja statusnya kini bukan lagi sebagai pemain inti. Meski begitu perannya tetap penting, ia kini menjadi game changer yang mampu memberi dampak besar meski hanya bermain dalam waktu singkat. Kehadirannya memberikan opsi berbeda di lini tengah timnas Indonesia. Ex-striker timnas Indonesia bongkar blunder ST saat dipermalukan Cina. Kita pasti masih ingat dengan bekas luka saat timnas Indonesia harus takluk dengan Cina di era kepelatihan Shin Tae-yong tahun lalu. Dengan jelas dan percaya dirinya kita saat itu, negeri Tiongkok harusnya kalah atau setidaknya imbang.
Kita kilas balik apa sebenarnya yang membuat timnas Indonesia pada waktu itu harus kalah dengan timnas Cina. Ex-striker timnas Indonesia Sergio Van Dijk mencoba membongkar kesalahan itu. Evaluasi atas pertemuan sebelumnya di Qingdao Oktober 2024 yang berakhir dengan kekalahan 1-2 menjadi bahan pembelajaran penting. Dalam laga tersebut beberapa kesalahan individu dan pendekatan terlalu ofensif dianggap sebagai penyebab kekalahan. Sergio Van Dijk menyoroti pertemuan pertama di kandang Cina yang tentu tidak berpihak pada Indonesia secara psikologis. Hal itu disampaikan dalam podcast The Highway. Kesalahan individual oleh pemain Indonesia sendiri dan terkadang menyerang dengan terlalu optimis, kehilangan bola dan keluar dari posisi, kata Sergio Van Dijk. Namun latar belakang performa timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir menunjukkan perkembangan positif. Dengan materi pemain yang semakin kuat serta strategi yang mulai solid di bawah arahan Patrick Kluivert, peluang untuk mengamankan 3 poin dari Cina tetap terbuka. Penyesuaian taktik dan rotasi pemain yang tepat menjadi kunci. Tantangan terbesar adalah menjaga konsistensi dan mental bertanding terutama dengan absennya beberapa figur penting dalam skuad. Kini harapan publik berada pada pemain-pemain muda dan debutan yang siap unjuk gigi. Ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan kedalaman tim serta kesiapan menghadapi tekanan di level kompetisi tertinggi. Pertandingan melawan Cina bukan hanya tentang hasil, tetapi juga pembuktian bahwa timnas Indonesia siap bersaing di level Asia dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia. PSSI jemput Pascal Struijk untuk Piala Dunia 2026. Rumor naturalisasi terhadap Pascal Struijk masih jadi sorotan sejumlah media asing. Bek Leeds United itu ramai disebutkan menjadi rebutan untuk membela timnas Indonesia dan timnas Belgia, hal yang kemudian membuat timnas Indonesia gerak cepat amankan pemain berusia 25 tahun itu. Seperti diketahui, pemain keturunan Indonesia Pascal Struijk masuk dalam radar pelatih tim nasional Belgia, Rudi Garcia, untuk persiapan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Belgia dijadwalkan akan melakoni pertandingan melawan Makedonia Utara dan Wales pada Juni nanti. Menurut laporan media Belgia, Football 24, Pascal Struijk menjadi pemain yang dirayu oleh Rudi Garcia agar mau membela Red Devils, julukan tim nasional Belgia. Meski begitu besar kemungkinan Pascal Struijk akan disisihkan, pasalnya Direktur Teknik Belgia yakni Vincent Mannaert lebih ingin agar pemain yang dipanggil Garcia ialah pemain di sektor depan. Sejatinya Pascal Struijk sudah cukup lama mengaku bahwa ia memang memiliki garis keturunan Indonesia. Sementara itu, nilai pasar Pascal Struijk jika dikutip dari data Transfermarkt menembus angka 16 juta euro dan itu menjadi nilai paling tinggi dibanding semua pemain Asia. Jika ia dinaturalisasi sebagai WNI, Struijk akan menjadi pemain termahal di timnas Indonesia, ulas media Football 24 tersebut. Bahkan menurut media Korsel itu, satu Pascal Struijk dapat mengalahkan seluruh nilai pasar tim nasional Cina.